Kita mau baik nggak negeri ini? Ini yang kadang-kadang saya heran. Kok tega-teganya para politisi, partai politik membuat suatu aturan yang mereka tahu bahwa aturan ini banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau Uber sebuah berita dari Jember. Cocok ya, Uber berita dari Jember ya. Judulnya adalah sebagaimana dilansir oleh kompas.com. Ini sudah viral. Video viral Bupati Jember sebut butuh miliaran rupiah untuk dapat rekomendasi parpol. Pasti dibantah ini ya, tapi kita baca dulu ya. Jember, kompas.com. Sebuah video Bupati Jember Faida yang menyebutkan butuh uang miliaran rupiah untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk maju di Pilkada serentak 2020 viral di aplikasi pesan instan WhatsApp. Kalau dalam pilkada itu mencari rekomendasi saja perlu uang bermiliar-miliar, sementara gaji bupati semua orang tahu rata-rata 6 juta rupiah. Luar biasa. Kalau ada insentif dan lain-lainnya. Maksudnya ini tambahannya insentif lain-lainnya bisa sampai 30 juta per bulan. Cuma 30 juta. Kata Faida dikutip dari video tersebut. Faida mengatakan biaya yang sebesar itu membuat seorang kepala daerah sulit menjadi pemimpin yang tegak lurus. Bagaimana mungkin ya? Dengan biaya puluhan miliar, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus. Apabila mengawali pencalonan pilkada dengan cara yang kurang terhormat, membeli kesempatan, kata Faida ya. Faida, mudah-mudahan berfaedah. Pernyataan itu disampaikan Faida saat menjadi pembicara dalam kegiatan webinar yang digelar Lembaga Riset Sosial Politik Cakrawikara Indonesia pada 25 Agustus 2020. Sudah lama ini ya. Tapi penting kita bahas kembali karena memang viralnya baru. Dan jangan lupa bahwa dia maju lewat jalur independen ya, karena dimusuhi oleh partai-partai di DPRD Jember. Diskusi publik tersebut bertema perempuan sebagai kepala daerah, pola kepemimpinan dan kebijakan. Pembicara lain dalam webinar itu adalah Bupati Karawang, Celica Nuradiana, dan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, serta dosen FISIP UI, Nur Iman Subono. Saat dikonfirmasi, Faida mengaku tak berniat menyinggung siapapun dengan pernyataan itu. Saya menyampaikan itu tidak untuk menyinggung siapa-siapa, tapi sebagai pengalaman pribadi, kata Faida usai pendaftaran calon kepala daerah di KPU Jember, Minggu 6 September 2020. Menurutnya, pernyataan itu merupakan pengalaman dan pandangan pribadi untuk berjuang menjadi pemimpin yang tegak lurus. Itu murni pandangan pribadi saya. Orang boleh menyetujui dan boleh mengkritisi tutur dia. Benar juga ya. Respon keras partai politik. Pernyataan Faida mendapatkan respons keras dari partai politik di Jember. Sebab Faida diusung sejumlah partai politik saat maju di Pilkada 2015. Faida yang saat itu didampingi Abdul Mukid Arif diusung PDI Perjuangan, Nasdem dan Hanura. Tahun 2015 lalu, Faida datang ke kantor untuk mendaftar sebagai calon bupati. Kata Tabroni, mantan ketua DPC PDI Perjuangan yang mengusung Faida Mukid pada Pilkada 2015 di DPC PDIP Jember Minggu malam. Saat itu PDIP menerima pendaftaran Faida yang berpasangan dengan Mukid. Ia mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPD PDIP Jawa Timur dan DPP PDIP. Dalam proses tersebut tidak ada uang 1 rupiah pun yang dikeluarkan Faida
agar rekomendasi turun pada dia, tegas Tabroni. Ya, kepada daerah. Karena yang namanya rekomendasi itu kan dari DPP, bukan dari DPC ya. Tabroni menilai Faidah melakukan kebohongan publik sebab saat mendapatkan rekomendasi, Faidah menyatakan langsung dalam kegiatan Raker Capsus PDIP bahwa tidak ada mahar. Saya kira semua calon itu melakukan pembohongan publik ya. Kalau dia jujur, dia nggak akan jadi calon ya. Dari 100 calon itu, mungkin siapa yang berani tunjuk tangan bahwa dia tidak membayar ke partai politik. Nah, saya pengen tahu malah ya. Saya dapat satu referensi, Denny Indrayana bilang tidak bayar sama sekali. Mudah-mudahan, dan sepertinya iya, karena saya tahu orangnya ya. Tapi calon lainnya, wah bayar ya. Kalau dia mengatakan butuh uang bermiliaran, kami PDIP pada tahun 2015 mengeluarkan rekomendasi tanpa ada mahar 1 rupiah pun, jelas anggota DPRD ini. Ya, dia tidak tahu di daerah ya, karena sekali lagi rekomendasi itu berasal dari pusat. Dan jangan salah Sobat Era sekalian, bisa jadi strukturalnya tidak ada maharnya, tapi jangan lupa penghubungnya belum tentu ya. Ada free rider kadang-kadang dalam soal rekomendasi ini ya. Menurut Tabroni, anggota DPRD di Jember dan Jawa Timur justru memberi bantuan dana untuk mendukung kampanye Faidah. Bahkan DPP PDIP juga memberikan dana kepada DPC PDIP Jember untuk memenangkan pasangan Faidah Mukid. Iyalah, dananya kan dari DPP PDIP ke DPC ya, ya wajar saja. Dan kita tidak tahu dananya dari mana. Tabroni menilai pernyataan Faidah tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk itu dia meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Oh, ngapain dia harus membuktikan? Tunjukkan pada kami kepada siapa dia mengeluarkan uang, tegas dia. Ketua DPD Nasdem Jember Marzuki juga menyampaikan hal serupa. Ia menegaskan pernyataan Faidah yang mengeluarkan uang untuk mendapatkan rekomendasi tak benar. Faidah, kata dia, juga pernah menyatakan tak ada mahar dalam pencalonnya pada 2015. 2015 pernyataan Faidah ada, Nasdem sama PDIP tanpa mahar, kata Marzuki di KPU Jember Jumat 49/2020. Ya, Sobat Era sekalian, seperti kita ketahui, Bupati Faidah ini maju sebagai calon independen di pemilihan Bupati Jember tahun 2020 ini. Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu dia di-impeach, diberhentikan sebagai bupati. Saya belum tahu perkembangan terakhirnya, apakah putusan Mahkamah Agung membenarkan atau tidak ya. Tapi kalau membenarkan harusnya dia sudah berhenti. Jadi mohon maaf Sobat Era sekalian, kadang-kadang tidak semua kita bisa update ya. Nanti kita cek lagi di Google apakah sudah ada beritanya atau tidak ya. Kita cek. Nah, artinya sekarang ini bisa dikatakan incumbent yang maju melalui jalur independen berarti tidak cocok dengan partai-partai politik yang ada. Jadi dengan Nasdem dia sudah tidak cocok lagi, dengan PDIP sudah tidak cocok lagi, dengan Hanura sudah tidak cocok lagi, dan partai-partai baru juga tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Ya macam-macam sebabnya. Salah satu sebabnya mungkin juga soal mahar politik, soal hepeng. Begini Sobat Era sekalian, Bupati Faidah ini persis seperti anak kecil dalam cerita tentang raja yang telanjang. Wah, ini cerita ini sering sebenarnya dibahas orang. Jadi suatu saat, Alkisah ya, di sebuah negeri tersebutlah seorang raja ya. Raja tersebut adalah raja yang suka sekali dipuji. Suatu saat raja ini ingin memiliki pakaian yang paling bagus yang tidak bisa ditandingi dimanapun di dunia ini ya. Lalu dia mengundang semua penjahit terbaik di negeri ini. Semua penjahit sudah mencoba dan raja kemudian tidak puas. Sampai akhirnya ada seorang penjahit tailor yang mengatakan bahwa baju raja ini adalah baju yang luar biasa. Yaitu hanya orang jujur yang bisa melihatnya. Lalu kemudian raja buka bajunya dan kemudian dia pakaikan bajunya. Raja merasa dia telanjang. Tapi karena dia takut dibilang tidak jujur, dia diam saja. Lalu tukang jahit itu memuji raja setinggi langit. Bagus sekali pakaiannya. Dan sambil berpesan sekali lagi, pakaian ini hanya bisa dilihat oleh orang yang jujur.
Maka tersebarlah kisah itu bahwa raja sudah memiliki baju yang sangat bagus dan hanya orang jujur yang bisa melihat baju bagus itu. Maka kemudian ingin pamer, raja melakukan defile, apa istilahnya, parade ya, melalui keretanya, senyum-senyum di depan rakyat yang menyambutnya. Tapi kemudian karena rakyat ini sudah dibilang bahwa hanya orang yang jujur yang bisa melihat pakaian raja yang bagus tersebut, maka semua mengangguk-angguk ketika raja lewat. Padahal raja telanjang. Lalu seorang anak kecil dengan santainya bilang, raja telanjang. Tiba-tiba tersadarlah semua orang-orang yang mengangguk-angguk ini dan mereka riuh. Dan raja pun akhirnya malu. Karena memang faktanya dia telanjang. Tapi orang-orang dewasa tidak mau menyebutkan raja telanjang karena takut dibilang bahwa mereka adalah pembohong. Karena mereka tidak bisa melihat bagusnya baju yang dikenakan raja. Anak kecil itu adalah Bupati Faida ya. Jadi soal mahar dalam pilkada itu sudah rahasia umum. Semua orang sudah tahu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tidak ada yang namanya makan siang gratis, no free lunch. Oke, ada 1-2 partai yang mengatakan tanpa mahar. Kami politik tanpa mahar. Dari pernyataan itu saja ada paradoks sesungguhnya. Artinya ada politik mahar itu. Cuma dia mengatakan tidak ada maharnya. Paham kan maksudnya? Karena kalau semua partai tidak ada mahar politiknya, maka tidak akan ada statement politik tanpa mahar. Itu sama saja dengan kalau kantor-kantor menulis sesuatu, di sini zona bebas korupsi, dilarang pungli. Pasti karena di situ banyak pungli. Sama dengan buanglah sampah pada tempatnya. Pasti karena di tempat itu orang buang sampah sembarangan. Jadi slogan-slogan seperti itu karena memang faktanya ada. Dan Bupati Faida ya hanya sekedar anak kecil yang mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Dan pasti pengalaman pribadinya, entah pengalaman 2015 atau pengalaman 2020. Pengalaman 2015, ya kita tidak perlu menunjuk partainya mana. Mungkin dia melakukan itu. No freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Mau di-impeach gara-gara itu. Sudah lewat, sudah post factum. Tapi 2020 bisa jadi juga. Dia didekati oleh 1-2 partai, lalu tidak deal, atau tidak cukup kursinya, tidak jadi. Jadi sobat era sekalian, yang membuat pilkada ini penuh dengan miliaran uang untuk sewa perahu ke partai politik adalah penerapan threshold di pilkada. Sama seperti pilpres. Kita ingat cerita tentang Rizal Ramli, di mana saya dan Bang Rizal mengajukan judicial review. Salah satunya dia mengungkapkan cerita bahwa pada tahun 2009 dia didatangi oleh satu partai politik mengatakan bahwa dari segala kriteria dia cocok menjadi calon presiden. Tapi partai itu minta 300 miliar kepada Bang Rizal dan harus ada 2 partai lagi. Karena kalau cuma satu partai tidak cukup 20% kursi atau 25% suara. Hampir 1 triliun, coba bayangkan. Itu 2009, sekarang 2020 atau nanti 2024. Pasaran pasti bukan 300 miliar lagi. Biasanya rata-rata ya sobat era sekalian yang diharga itu per kursinya. Jadi semakin banyak kursi suatu partai politik, maka makin banyak uang yang didapatkan. Jadi saya sebenarnya sempat berbincang-bincang dengan salah seorang kandidat, tapi tidak mungkin saya sebutkan namanya kan. Ya ceritalah per kursi itu berapa. Jadi ada yang menghargainya gila-gilaan, sampai 1 miliar per kursi misalnya, bahkan lebih dari itu juga bisa. Itulah yang menjelaskan kenapa dukungan itu aneh-aneh. Tidak menggambarkan konstelasi politik di pusat. PKS bisa berpadu sepakat dengan PDIP, padahal di pusat paling bertolak belakang. Atau Gerindra bisa cocok sama Golkar, sama PDIP. Atau PAN lebih cocok dengan PDIP. Atau dengan partai-partai di pemerintah, padahal dia di luar pemerintahan. Nah ini semua menjelaskan soal tadi ya, soal Faida, soal Bupati Faida yang no freelance tersebut. Nah, ketika threshold ini diterapkan, maka kursi itu memang menjadi mahal karena dia harus dikolek sampai 20%.
Jadi misalnya Denny Indrayana di Kalimantan, dia harus mengkolek 11 kursi. Untungnya, Sobat Era sekalian, 11 kursi itu dia bisa dapat dari Gerindra dan dari Partai Demokrat. Dari Gerindra 8 kursi, Partai Demokrat 3 kursi. Semuanya 11 kursi. Dan cukup 20% kursi itu. Karena jumlah anggota DPRD Kalimantan Selatan itu adalah 55. Jadi 20%-nya 11 kursi. Dan menurut pengakuan Denny, dia tidak mengeluarkan sepeser uang pun. Kalau dilihat dari konstelasi politiknya dan siapa Denny Indrayana, sangat mungkin. Karena dia calon yang sangat dikenal dan punya hubungan baik dengan Demokrat. Karena dia adalah wakil menteri zaman SBY. Dengan Gerindra, kebetulan dia menjadi kuasa hukum. Jadi paling tidak ada hubungan yang dekat yang dia memungkinkan bargaining position. Tapi kalau elit-elit lokal yang tidak punya hubungan baik dengan DPP, bagaimana? Ya pasti harus melalui calo-calo. Mungkin saja ketua umum partainya memerintahkan tidak ada mahar, tapi calonya banyak sekali antri dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini yang kemudian menjadi pemikiran kita. Harusnya threshold itu dihilangkan agar semua partai itu bisa mengajukan calon dan dia tidak tergoda untuk menjual kursi dia karena memang tidak mahal jadi kursinya. Cukup satu partai bisa mengajukan calon dan pasti calon terbaik yang akan diajukan. Kenapa? Karena tidak akan ada kekuatan yang memborong kalau setiap partai bisa mencalonkan. Sehingga mereka akan betul-betul mencari calon yang terbaik. Sama seperti Pilpres. Kalau 20% dipertahankan di Pilpres, sudah pasti calonnya pasti bukan calon yang terbaik di antara kita semua. Di antara anak-anak bangsa Indonesia ini. Kan maunya adalah kita harus mencari primus inter pares yang terbaik. Orang yang punya kewibawaan yang tinggi, orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi juga. Memiliki jaringan yang luas, berwawasan juga luas, bertakwa kepada yang maha kuasa dan lain sebagainya. Jadi manusia paripurna versi dunia, kira-kira begitu harusnya. Tapi kalau di fait accompli 2 calon, waduh, satu slot misalnya sudah diperuntukkan kepada si A, tinggal mencari si B lagi. Ada yang mengatakan presidensial threshold itu nggak ada masalah katanya, sepanjang partai-partai melakukan konvensi. Ini pikiran yang tidak komprehensif ya. Sobat Era sekalian, saya baca itu komentar ya. Bagaimana mungkin melakukan konvensi kalau presidensial threshold diterapkan? Itu seperti Partai Demokrat yang pada tahun 2014 menjelang Pilpres 2014 itu mengadakan konvensi Partai Demokrat dan calonnya luar biasa. Ada Dahlan Iskan di sana, ada Anies Baswedan, ada Gita Wirjawan, ada Dino Patijalal, ada siapa lagi? Ada Irman Gusman, ada macam-macam. Tapi nggak ada gunanya. Karena ternyata Demokrat tidak bisa mengajukan calon karena dia tidak memenuhi ambang batas 20% dan tidak punya mitra koalisi. Kalaupun ada mitra koalisi, Sobat Era sekalian, apakah mitra koalisinya mau calon presiden dalam koalisi itu adalah pemenang konvensi Partai Demokrat? Kan belum tentu mau juga. Atau bagaimana misalnya partai lain juga melakukan konvensi. Tiba-tiba mereka bergabung 3 partai. Siapa yang akan menjadi calon presiden, calon wakil presidennya? Padahal calon presiden cuma 1, calon wakil presidennya cuma 1. Jadi tidak masuk akal berpikir partai nggak apa-apa, yang penting ada konvensi. Bagaimana konvensi? Justru konvensi itu berkaitan erat dengan presidensial threshold. Kalau presidensial thresholdnya 0 atau alias tidak ada presidensial threshold dan tidak ada threshold di pilkada, maka setiap partai politik itu bisa melakukan kaderisasi. Dan yang terbaik di antara mereka pasti menjadi calon karena mereka tidak akan dihalangi persentase 20% kursi atau 25% suara. Itu logikanya. Pertanyaannya adalah apa rasionalitasnya mempertahankan presidensial threshold dan threshold dalam pilkada? Uang. Inilah kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari calon satu sisi. Tapi kalau levelnya adalah level Pilpres, inilah kesempatan untuk menguasai politik Indonesia dengan kekuatan finansial. Dan tidak akan ada pesaingnya. Karena slotting itu hanya 2 saja. Kadang-kadang saya heran, kenapa orang masih juga tidak berpikir logis dan rasional.
tetap ingin mempertahankan presidensial threshold hanya karena misalnya yang terpilih Presiden Jokowi yang kebetulan mungkin disukai atau di-endorse mereka. Kita tidak bicara Presiden Jokowi lagi, tapi sudah bicara pasca Jokowi. Bayangkan nggak, kalau tiba-tiba Partai Istana 6 itu mengusung satu calon, katakanlah calon yang itu saja, lalu kemudian yang ini juga mengusung satu calon juga. Dan ini dikuasai atau di-capture, dibajak oleh pemilik modal. Saya katakan 6 triliun cukup, 1 triliun masing-masing partai politik. Lalu ini dicari calon boneka. Maka tidak ada kompetisi sesungguhnya, no fair competition. Yang adalah sandiwara politik. Saya kira berdosa kita semua. Terutama menangis the founding parents yang mengubah ketentuan pemilihan dari MPR ke pemilihan presiden secara langsung. Bayangkan, kalau pemilihan di MPR saja calonnya bisa lebih dari 2 misalnya, dan mungkin itu terjadi, masa pemilihan langsung cuma 2 saja putra terbaik Republik Indonesia ini? Orang mengatakan dikaitkan dengan dukungan dan lain sebagainya. Saya katakan itu tidak masuk akal. Kenapa? Omong kosong. Ketika seseorang itu sudah terpilih dengan harus memperoleh 50% plus 1, lalu persebarannya di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dan masing-masing itu minimal 20%, maka sesungguhnya dia memiliki legitimasi yang sangat luas untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan jangan lupa, tidak sembarangan menjatuhkan presiden. Karena the trial of impeachment itu harus diuji secara politik di DPR dan dihukum oleh MK. Dikembalikan lagi ke DPR dan kemudian ke MPR. Tidak semudah seperti dilakukan terhadap Bung Karno tahun 67 dan Abdurrahman Wahid tahun 2001. Jadi saudara sekalian, kembali kepada faedah tadi. Mudah-mudahan banyak faedah-faedah lain yang mau bersuara. Karena perkaranya adalah perkara yang sangat sensitif. Kenapa sensitif? Undang-undang mengatakan mereka yang membayar untuk menjadi kandidat akan didiskualifikasi kalau terbukti secara sah dan meyakinkan melalui putusan pengadilan. Partai yang memperoleh uang, mendapatkan uang, menjual perahunya ke dalam candidacy buying, itu selain kehilangan calon yang di-endorse-nya, akan dilarang ikut dalam pilkada 5 tahun ke depannya. Karena itulah, ini pasal yang mengunci. Tidak akan ada orang yang ngomong terus terang. Faidah misalnya, nggak mungkin dia ngomong terus terang. Pertama, kalau dia ngomong terus terang, akan backfire ke dirinya sendiri. 1. Yang kedua, akan muncul gugatan pencemaran nama baik dan lain sebagainya yang akan membuat dia repot. Kan begitu. Apalagi kalau kita bicara dengan konstelasi kekuasaan. Mereka-mereka yang tidak diinginkan oleh mainstream, oleh kekuasaan, bisa dibikin repot. Karena itu sobat era sekalian, kita harus memperbaiki hulunya. Kalau ingin memperbaiki governance pilkada, kita mau baik nggak negeri ini? Ini yang kadang-kadang saya heran. Kok tega-teganya para politisi, partai politik membuat suatu aturan yang mereka tahu bahwa aturan ini banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Aturan ini akan membuat uang berlimpah di dalam pilkada dan pilpres. Aturan ini membuat bahwa calon-calon itu akan dibeli cukong atau menggunakan cukong untuk membeli partai-partai politik. Aturan ini akan membuat mereka-mereka yang terpilih akan korupsi karena mengeluarkan lebih banyak daripada yang mereka dapatkan. Gak masuk akal. Gaji seorang bupati 6 juta gaji pokoknya, ditambah pendapatan lain-lainnya katakanlah sampai 30 juta. Saya pernah tanya, saya ulangi lagi, pada wali kota Padang Panjang, yang mengatakan bahwa semua pendapatan dia kurang lebih 20-30 juta saja. Itu sudah termasuk SPPD, gaji pokok dan lain sebagainya. Bayangkan, 30 juta dikalikan 12, 360 juta, katakan 500 juta, dikalikan 5 tahun, 2,5 miliar. Padahal membeli partai politik itu bisa 2,5 miliar satu partai politik. Bayangkan betapa rusaknya negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke hanya menghasilkan orang-orang yang bakal bermental korup ketika memimpin. Bukan mencerdaskan kehidupan rakyat, bukan melindungi rakyat, bukan mensejahterakan rakyat. Yang terjadi adalah yang datang, yang berkuasa adalah para pencoleng, yang setelah berkuasa berpikir bagaimana mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkan sangat besar. Caranya macam-macam.
Tidak heran misalnya Bupati Bengkulu Selatan, orang yang kita kenal sangat sederhana, tiba-tiba ditangkap KPK karena berupaya fundraising. Karena tidak ada duit. Sementara janji-janji politiknya kepada pendukung banyak sekali. Saudara sekalian, pernyataan Faida ini harusnya kita dukung. Harusnya kita lindungi. Dan partai politik jangan berdalih untuk melindungi kejahatan besar ini. Ini adalah kejahatan republik ini yang dilakukan oleh elit-elit politik. Tapi kemudian kita selalu berlindung di balik formalisme. Tolong dong buktikan. Sudah saya katakan, tidak akan ada orang yang mengatakan kalau saya menyuap. Lalu kemudian tidak akan ada yang mengatakan saya terima suap. Orang yang mengatakan begitu, itu hanya waktu itu Agus Condro yang mengatakan bahwa dia terima cek pelawat. Yang terjadi apa dengan Agus Condro? Dipecat malah dia. Dia mengatakan bahwa diterima cek pelawat. Waktu itu penunjukan deputi senior Gubernur Bank Indonesia. Semua anggota komisi kaitannya terima. Besarnya bervariasi tapi rata-rata 500 juta kalau tidak salah per satu orang. Dan dia mengatakan yang sesungguhnya. Apa yang terjadi? Dipecat dia dari partai politik dan dipecat sebagai anggota DPR. Coba bayangkan sobat era sekalian. Apa mau ada orang yang mau mengaku dengan terus terang? Saya pernah punya pengalaman juga. Ketika saya mengatakan Akil Muhtar korup, Akil Muhtar itu menerima suap, memeras klien, walaupun saya ngomongnya indirect pada waktu itu tidak pernah menyebutkan nama, karena nama itu akhirnya dipublikasikan sendiri oleh Ketua MK saat itu Mahfud MD. Tapi yang terjadi apa? Backfire ke saya. Justru saya yang mau diadukan. Bahkan saya sudah diperkarakan pencemaran nama baik ke Mabes Polri. Sudah diadukan ke KPK. Untung 3 tahun kemudian Akil Muhtar betul-betul ketangkap. Kalau tidak tertangkap, saya kira berapa tahun saya harus menanggung bahwa saya adalah orang yang memfitnah dan lain sebagainya. Atau bahkan orang yang berusaha melakukan percobaan penyuapan misalnya. Padahal apa yang saya katakan itu adalah keyakinan banyak orang. Cuma nggak ada orang yang berani mengatakannya. Jadi God hand, tangan Tuhan akhirnya bekerja. Akil Muhtar tertangkap tangan ketika menerima Bupati Gunung Mas dan ditangkap oleh KPK. Satu kejadian ternyata menguak banyak kejadian sehingga uang yang bisa dikumpulkan di recovery itu sampai ratusan miliar. Dan Akil Muhtar sekarang sudah merasakan akibatnya hukuman seumur hidup di penjara Sukamiskin. Ya mudah-mudahan pembelajaran ini membuat kita semua sadar bahwa korupsi, termasuk korupsi politik di pilkada, adalah soal akut di republik ini yang belum juga diselesaikan oleh pemerintah sekarang ini. Entah sampai kapan. Mudah-mudahan siapapun yang berkuasa menyelesaikan PR ini. Buanglah threshold baik dalam pilkada maupun pilpres. Berantaslah korupsi di negeri ini agar kita betul-betul berada dan hidup di dalam negeri yang gemah ripah loh jinawi, yang pemerintah atau penguasanya melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya dan mencerdaskan rakyatnya. Sahabat era sekalian, tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.